Kak, sholawat apa yang bisa membuat kaya raya? Kak, apakah dengan ngamalin sholawat kita bisa membuat hati seseorang yang tidak ada rasa sama kita itu bisa kembali kepada kita? Apa sih ruginya bersholawat? Gak ada yang rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Diana Sutari. Di video kali ini, berhubung ini sudah akhir tahun 2020, aku pengen bikin video yang sedikit santai dari yang biasanya. Di sini tuh aku pengen membagikan beberapa hal terkait hal-hal random yang terjadi dalam hidup aku selama sepanjang tahun 2020. Sekaligus aku pengen share tentang curhatan dari teman-teman dan mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk melalui chat WA terutamanya. Jadi siapa tahu hal ini bisa bermanfaat, bisa juga jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, karena pertanyaannya tuh mirip-mirip gitu loh. Jadi seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Hal random pertama yang terjadi di tahun 2020 bagi aku adalah aku batal ke Thailand dan Malaysia. Padahal tiketnya udah aku beli sejak tahun sebelumnya, udah tahun lalu juga, dan mau berangkat Juli 2020. Ternyata karena ada COVID-19 ini, ada pandemi ini, akhirnya batal berangkat. Jadi ya seperti kata pepatah ya, manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Dan kita tetap harus bersyukur, tetap harus berprasangka baik bahwa misalnya kita punya pilihan gitu ya, kita udah menentukan pilihan tapi itu tidak terjadi, pilihan kita nggak terjadi, justru kita harus bersyukur karena berarti pilihan Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Sama halnya seperti curhatan dari teman-teman semua, terutama adik-adik aku yang masih mau kuliah gitu ya. Banyak juga cerita dari teman-teman yang kayak gini, dia udah ngamalin sholawat, ternyata tidak keterima di perguruan tinggi yang dia impikan. Nah, yang harus kita lakukan adalah menerima gitu ya, menerima bahwa itu adalah pilihan Tuhan yang terbaik untuk kita saat ini. Kita nggak akan pernah tahu beberapa tahun kemudian itu seperti apa. Tapi meskipun kita gagal, nah kita tetap harus memelihara impian kita, tetap keep believing your dream. Karena suatu saat insya Allah akan mengabulkan impian kita, mungkin bahkan justru lebih baik. Karena di sini aku pernah dengar kisahnya dari seorang mahasiswa, ini pernah dikisahkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Jadi ada seorang mahasiswa waktu itu di Korea gitu ya, ketemunya dengan mahasiswa ini. Si mahasiswa ini nangis kepada Ustadz Yusuf Mansur. Dia tuh ngerasa bersalah karena dulu sempat marah kepada Ustadz Yusuf Mansur karena ngerasa dia udah riyadhah, dia udah mengamalkan ini itu, tapi ternyata dia tidak bisa mencapai impiannya. Waktu itu dia pingin S1 di Korea. Nah ternyata dia gagal, dia justru keterima di Universitas Indonesia. Nah ternyata selang beberapa tahun kemudian dia ketemu Ustadz Yusuf Mansur di Korea. Kenapa? Karena dia menyelesaikan studi S2-nya di Korea. Jadi sama Allah nggak dikabulin di S1-nya, tapi dikabulin di S2-nya. Jadi impian kita tuh tetap harus kita jaga, tetap harus kita pelihara, karena suatu saat insya Allah pasti mengabulkan. Dan cara pengabulannya Allah itu pasti aku yakin yang terbaik, lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi keep believing, reach your dream, dan insya Allah pasti nyampe ke impiannya. Ngomong-ngomong tentang curhatan dari teman-teman yang masuk melalui chat WA, nah ini ada satu hal yang paling banyak sekali dikeluhkan atau diceritakan oleh teman-teman, yaitu kayak gini, Kak, aku udah ngamalin sholawat, aku udah berbulan-bulan ngamalin sholawat, tapi kok masih begini-begini aja, impian aku gak kekabul, belum terkabul gitu ya. Kenapa? Apa yang salah gitu? Akhirnya karena ada perasaan seperti itu, mereka seperti ingin menyerah dan udah deh gak usah ngamalin sholawat lagi gitu. Jawaban dari aku selalu sama, intinya tuh kayak gini. Pertama, sholawat kita gak ada yang sia-sia. Terus sholawat itu gratis teman-teman. Ya aku selalu menekankan bahwa sholawat itu gratis. Kita tidak perlu banyak tenaga, kita tidak perlu bayar untuk bersholawat. Apakah dengan bersolawat
badan kita jadi capek semua? Apakah dengan kita bersolawat kita jadi rugi besar gitu ya, kita harus mengeluarkan uang banyak? Enggak kan? Nah, semuanya itu gratis, semuanya tidak perlu banyak tenaga. Yang perlu kita tekankan adalah percayanya kita tentang syafaatnya Rasulullah, bahwa dengan kita ngamalin sholawat, kita tuh bertawasul gitu ya. Kita butuh perantara, yaitu syafaatnya Rasulullah. Nah, karena kita berdoa dengan perantaranya Rasulullah, maka insya Allah itu akan lebih cepat terkabul, karena kita jadi berdua gitu loh berdoanya kepada Allah, nggak sendirian. Karena kalau kita sendirian, siapa sih kita di mata Allah, seberapa banyak sih ibadah kita kepada Allah gitu loh. Tapi karena kita melalui perantara ya, kita bersama Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah sendiri, kekasihnya Allah, maka insya Allah doa kita pasti lebih terkabul gitu. Kadang nih kita tuh keterlaluan gitu loh. Kita main sosmed berjam-jam, rebahan berjam-jam, itu ngerasa kayak nggak rugi apa-apa. Nah, tapi kalau kita bersolawat yang cuma setengah jam doang, terus doa kita nggak kunjung terkabul, itu kayaknya kita ngerasa rugi banget. Padahal justru kegiatan kita yang nggak bermanfaat, kayak scrolling sosial media berjam-jam, rebahan berjam-jam, ngegosip berjam-jam, itu justru yang merugikan kita gitu loh. Nggak akan membawa manfaat apa-apa, kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini bersolawat cuman beberapa menit aja, cuman setengah jam aja, itu udah ngerasa rugi banget kalau doanya belum terkabul. Jadi mari kita renungkan lagi, apa sih ruginya bersolawat? Balik ke hal-hal random yang terjadi dalam hidup aku di 2020 ini. Alhamdulillah di tahun 2020 ini aku berani untuk memulai investasi. Dan menurut aku termasuk orang yang telat banget mengetahui tentang ilmu investasi ini. Karena ya kalau dipikir-pikir nih, daripada kita nabung ya, penghasilan kita 100% ditabung gitu ya, lebih baik kita mulai untuk berinvestasi. Dan kalau aku mulai berinvestasi di reksadana, karena itu resikonya kecil gitu ya untuk pemula. Jadi buat temen-temen nih, mungkin nanti tahun 2021 coba deh mulai berinvestasi. Hal random berikutnya yang terjadi adalah aku mencoba untuk menjadi konsultan, yaitu konsultan seputar sholawat. Karena sejak aku bikin channel itu aku rada tidak mau gitu ya untuk terlalu nge-share tentang kontak aku, terutamanya WA. Tapi pertengahan tahun aku mulai sadar bahwa mungkin teman-teman butuh gitu ya, butuh share, butuh teman, butuh jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tentang sholawat. Nah, akhirnya aku mencoba untuk menjadi seorang konsultan gitu ya, tanda petik konsultan seputar sholawat. Jadi buat teman-teman yang pingin share, yang pingin curhat, yang pingin bertanya, silakan hubungi kontak aku di sini. Lebih fast respon di WA karena aku jarang main Instagram. Kita kembali ke curhatannya netizen. Oke, yang selanjutnya ini gini. Kak, sholawat apa yang bisa membuat kaya raya? Gini, kalau ngomongin sholawat tentang kaya raya, itu kan ada hubungannya dengan uang gitu ya, uang. Jadi, sholawat yang aku rekomendasikan buat teman-teman adalah sholawat Syajaratun Nuqud. Karena itu spesifik banget gitu ya, dari namanya aja, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat pohon uang. Jadi, bisa diamalin tuh yang itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali minimal. Jadi minimal 400 kali setiap selesai Isya sampai menjelang terbit fajar. Kemudian ada yang bertanya tentang, Kak, peralatan apa aja buat bikin YouTube? Oke, peralatan yang aku gunakan untuk bikin YouTube itu adalah peralatan yang murah. Yang pertama adalah satu, kamera depan HP Xiaomi S2. Karena kualitas kamera depan dari HP Xiaomi S2 ini itu bagus, cerah gitu ya. Dan sebenarnya saya tidak secerah ini mukanya, cuman karena efek kamera dari HP ini itu bisa membuat saya jadi terlihat lebih cerah. Kemudian menggunakan ring light dan juga tripod
yang aku pakai gitu ya. Ini jadi udah jadi satu. Ini di depan aku ada kamera HP, kemudian ada tripod sekaligus ring lightnya, itu untuk pencahayaan. Dan kemudian aku ngeditnya pakai aplikasi Filmora Go yang full pack. Kemudian finishing touch-nya untuk mempercerah, untuk memberikan ya kontras gitu, brightness dan lain sebagainya, itu pakai Visco yang premium, yang full pack juga. Oke, yang terakhir yaitu curhatan netizen yang berkaitan dengan Kak, apakah dengan ngamalin sholawat kita bisa membuat hati seseorang yang tidak ada rasa sama kita itu bisa kembali kepada kita. Nah, pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini cukup banyak juga yang masuk, dan sebenarnya intinya tuh kayak gini. Kita itu ngamalin sholawat itu kan bentuk kita bertawasul gitu ya. Kita minta pertolongannya Allah, kita berdoa kepada Allah itu melalui perantara syafaatnya Rasulullah dengan kita membaca sholawat. Nah, karena hati manusia itu yang mengendalikan adalah Allah, penguasa hati semua makhluk di dunia ini, di alam semesta ini adalah Allah. Jadi ya kemana lagi kita minta tolong kalau bukan kepada Allah. Nah, salah satu caranya adalah ya bisa banget bagi Allah mengubah hati seseorang, meluluhkan hati seseorang untuk menyukai kita gitu, atau ya semacam suka kepada kita gitu ya. Nggak apa-apa berdoa seperti itu. Udah pernah aku jelasin di video yang ini. Cuman yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita tidak boleh memaksa. Oke, kita nggak boleh memaksa. Jadi siapa tahu itu bukan yang terbaik buat kita gitu, orang tersebut bukan yang terbaik buat kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita berdoa agar Allah selalu menjaga hati kita gitu loh. Ya kalau emang orang itu yang terbaik, ya mohon didekatkan atau mohon ya dikasih petunjuk gitu ya. Tapi kalau bukan, ya mohon diangkat perasaannya itu gitu, agar kita nggak tersiksa sendiri gitu. Tetap intinya dikembalikan kepada Allah, dan ya insya Allah hati kita bisa jadi lebih tenang. Oke, cukup sekian curhatan dari aku, juga curhatan dari netizen, para subscriber yang masuk melalui chat WA. Terima kasih, dan semoga 2020 ini bisa memberikan kita banyak pelajaran, memberikan banyak hikmah, sehingga di tahun berikutnya, di tahun 2021, kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan impian-impian kita, hajat-hajat kita, target-target kita bisa tercapai di tahun yang baru nanti. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.